dari keyakinan kelas yang kalian buat tadi sudah ada beberapa yang sama, hampir sama, ya kan? Kita lihat yang terbanyak kelihatan di sini. Yaitu apa? Tanggung jawab. Berarti keyakinan kelas yang pertama kita mendapatkan apa? Satu adalah tanggung jawab. Kedua, terbanyak kedua itu ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini ya. Apa ini? Datang, tepat, waktu. Oke, yang kedua adalah datang, tepat, waktu. Yang ketiga, ini berarti menghormati orang lain, ada 11. Kemudian menghormati orang lain, mengembalikan barang bekas yang dipinjam dan selalu ucapkan terima kasih sekecil apapun barang teman yang kita pinjam. Kemudian bersabar, berempati terhadap perasaan orang lain dan mengumpulkan tugas tepat. Oke, saya kira untuk membuat keyakinan kelas hari ini kita dan cukupkan. Gimana? Semua sepakat dan keyakinan kelas yang kita buat, kita sepakati? Oke. Nah, berarti mulai hari ini keyakinan kelas kita berlaku mulai hari ini juga. Oke? Baiklah semuanya, untuk kegiatan hari ini saya cukupkan sekian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maria. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak Kepala SMP Negeri Pabitan yang saya hormati, Bapak Ibu guru SMP Negeri Pabitan yang saya hormati, wabil khusus Ibu Wahida SPD selaku guru bergerak SMP Negeri Pabitan yang saya hormati. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang mana pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah berupa nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul, dapat bersilaturahim dalam rangka diseminasi guru penggerak SMP Negeri 3 Pabitan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap kita aturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin mengganggu penjenengan yang tadi asik mengajar. Kami undang ke sini untuk memenuhi program guru penggerak, yaitu tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Ini alhamdulillah kebetulan narasumbernya adalah guru penggerak dan mudah-mudahan menjadikan imbas kepada kita semua, karena memang kebetulan di tempat kita ini
banyak disoroti yang negatif-negatif. Wah, ini ada budaya positif. Nah, mudah-mudahan mereka bisa memberikan pencerahan untuk bekal kita mengajar. Jadi berbagi pengalaman. Jadi mohon maaf ini keluarga tidak bersifat menggurui tapi sharing saja. Ini keluarga jadi berbagi ilmu baik. Untuk membuat waktu baiklah saya akan bacakan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 3 Medan, acara yang ketiga yaitu acara inti yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Kemudian acara yang keempat lain-lain atau tanya jawab, acara yang kelima betul. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 3 Medan kepada Bapak Agus Wianto SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu, guru SMP Negeri 3 Medan yang saya hormati, Ibu Faridah selaku guru penggerak yang saya hormati, syukur alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa mengikuti kegiatan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bu Faridah, yaitu tentang diseminasi atau penularan atau pengimbasan kepada Bapak Ibu semua tentang budaya positif di sekolah kita. Untuk itu, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Faridah selaku guru penggerak yang pada kegiatan ini akan menyampaikan materinya pada teman-teman guru. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, kemudian menerima ilmunya. Setelah dapat ilmunya nanti diterapkan dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah kita, sehingga sekolah kita itu nanti akan lebih maju, lebih berkembang dan lebih diminati oleh masyarakat. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan ini nanti Bu Faridah akan menyampaikan tentang budaya positif yang dia terima sewaktu mengikuti atau melaksanakan tugas sebagai guru penggerak. Untuk itu nanti kita ikuti dengan baik apa yang dia sampaikan, kemudian mudah-mudahan nanti banyak manfaatnya bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada halangan suatu apapun. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dalam rangka diseminasi budaya guru budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu acara penyampaian diseminasi budaya positif di sekolah oleh guru penggerak yaitu Ibu Faridah Surya SPD. Kepada beliau waktu sepenuhnya saya semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Medan yang saya hormati dan Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Medan yang saya hormati. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk kita bersama-sama belajar tentang apa yang kami dapat kemarin dari program pendidikan guru penggerak, yaitu tentang
budaya positif. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yaya tadi, di sini saya tidak berani untuk menggurui karena saya hanya menyampaikan apa yang kami dapatkan selama kurang lebih 2,5 bulan ini. Dan yang terakhir itu adalah tentang budaya positif di sekolah. Di program Guru Penggerak ini semuanya dari filosofi Ki Hajar Dewantara, diawali dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dengan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Di Ki Hajar Dewantara punya slogan yang sangat terkenal, yaitu Ing Ngarsa Suklodo, Ing Madya Mangkarsa, Tuturi Handayani. Dan yang ketiga itu bahkan dijadikan slogan di dunia pendidikan, di logo Dinas Pendidikan, Tuturi Handayani. Kemudian menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun. Maksudnya menuntun itu apa? Menuntun segala kekuatan kodrat alam dan zaman. Karena sekarang kita mau tidak mau harus mengikuti zaman yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu menghamba pada murid. Maksudnya di sini menghamba pada murid bukan selalu mengiyakan apa yang diminta oleh murid, cuman guru memperlakukan murid dengan tulus ikhlas seperti pada anaknya sendiri. Bukan berarti guru menghambakan diri atau memuja, tapi lebih ke perilakunya. Kemudian yang ketiga itu ini yang menurut saya yang lebih paling mengena, itu adalah guru sebagai petani. Bahwa kita tahu petani itu punya sebuah ladang, punya sawah. Ibarat sekolah itu ibarat lahan dan murid itu ibarat benih. Petani itu kalau menyebar punya lahan, beliau hanya bisa merawat agar bisa tumbuh dan bisa menghasilkan panen hasil yang baik. Sama seperti kita di sekolah juga seperti itu. Sekolah kita, murid-murid kita itu adalah lahan, dan murid kita ibarat sebagai petani. Murid kita sebagai benih yang harus kita rawat agar subur, dan diharapkan bisa tumbuh dengan lebih baik, terutama dalam bidang karakter. Nah, di sini ada ada 3 pertanyaan, bisa dikatakan pertanyaan pemantik. Mungkin Bapak Ibu guru bisa menjawab. Hukuman adalah mendisiplinkan anak. Ini sebenarnya maaf, tadi saya mau buat pakai kelas poin biar semuanya kelihatan tampil jawabannya, cuma karena ada kendala di rekod jadi manual. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang tidak setuju. Ini jawabannya tidak pasti, ini bebas. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin ada yang mengatakan setuju, mungkin ada yang mengatakan tidak setuju. Pada satu kondisi mungkin itu setuju, tapi pada kondisi lain mungkin tidak setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau ini mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang tidak setuju, karena memberi penghargaan ternyata ada juga ada sisi negatifnya ternyata. Dari sisi negatifnya seperti apa nanti di belakang ada. Kemudian topik yang kita bahas selama 1 bulan kemarin yang modul 1.4 itu ada tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kemudian yang pertama itu adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum kita ke disiplin positif,
di sini ada satu kegiatan mungkin yang Bapak Ibu bisa praktekkan dan bayangkan. Misalkan di tangan Bapak Ibu itu ada suatu benda yang sangat berharga dan sangat Bapak Ibu pokoknya sangat berharga, dan karena sangat berharga jadi Bapak Ibu itu sangat melindungi. Nah, satu ketika ada teman Bapak Ibu si B itu pengen mungkin meminta atau mungkin hanya melihat benda apa yang Bapak Ibu kepal. Ya, si B ini bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghadik, bisa merayu, bisa menyuap, bisa melakukan apa saja agar Bapak Ibu membuka atau memberikan benda yang Bapak Ibu berikan, yang Bapak Ibu lindungi. Nah, sekarang kalau kondisi seperti itu mungkin ada yang membuka, ada yang tidak. Nah, di saat kondisi seperti itu berarti mungkin Bu Tuti diminta sama Mbak Ida, dari bujuk dirayu akhirnya membuka. Kemudian Mbak Ida membujuk merayu Bu Giarti, ternyata tidak mau membuka. Berarti ini artinya apa? Bahwa suatu keputusan apapun itu, kontrolnya itu adalah pada diri kita masing-masing. Nah, di sini yang bahas tentang perubahan dari paradigma itu stimulus respon ke teori kontrol. Dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut kalau stimulus respon. Menurut teori kontrol, itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi mungkin banyak anak-anak yang memang perilakunya mungkin menurut kita sangat menjengkelkan, tapi mungkin mereka sebenarnya punya tujuan yang kalau kita dalami lagi mungkin bisa lebih mengarahkan seperti itu. Cuman ya perlu waktu dan perlu banyak kesabaran. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut stimulus respon. Cuman kalau teori kontrol seperti kepalan tangan tadi, hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri Anda. Jadi kepalan tangan tadi walaupun dibujuk apapun, kalau emang tidak mau membuka ya, kalau kita tidak mau tetap aja tidak bisa membuka, orang itu tidak bisa membuka. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Itu tadi mungkin Mbak Ida bisa mengontrol Bu Tuti, akhirnya bisa membuka kepala tangannya, tapi tidak bisa mengontrol Bu Giarti, akhirnya dia tidak bisa membuka kepala tangannya dan tetap menggenggam apa yang barang berharga beliau. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Namun di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang kalah itu di stimulus respon, tapi di teori kontrol itu model berpikirnya kita adalah menang dan menang. Jadi kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sebenarnya itu sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam hal ini menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Disiplin diri yang dimiliki adalah disiplin intrinsik, bukan faktor ekstrinsik. Kalau disiplin itu sudah ada dalam diri dari faktor intrinsik, insya Allah itu nanti akan berkembang lebih baik daripada dari faktor ekstrinsik. Kemudian nilai kebajikan universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang.
Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan sekarang profil pelajar Pancasila. Ada 5 pilar: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, nilai kebajikan ini 5 pilar profil pelajar Pancasila itu merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan berarti adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang dikemukakan oleh Glasser dan Diana Gosen. Menurut Glasser menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki tujuan. Menurut Diana Gosen mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, bentuk program kebajikan itu atau perlakuannya bisa secara khusus, secara pribadi, semua murid, tapi memang harus secara konsisten, dan yang difokuskan itu adalah prosesnya, bukan hanya hasilnya. Nah, contoh pengakuan ini contohnya adalah misalkan kalimat pembukanya adalah, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat ada anak baru, atau pada saat ada teman yang sedang berduka. Jadi ada nilai kebajikannya itu adalah rasa empati yang sangat besar. Kemudian situasinya adalah situasi kondisi ada teman baru atau sedang ada teman yang sedang berduka. Kemudian contoh lagi adalah, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi kalau rasa tanggung jawabnya itu sebuah satu nilai kebajikan. Cuman kalau mungkin sebenarnya disiplin positif ini banyak sekali yang sudah Bapak Ibu guru lakukan secara tidak sadar. Cuman emang mungkin belum tahu bahwa itu maksudnya disiplin positif. Contoh kecil aja, kita minta anak ada kotoran gitu ya, ada sampah, kita minta anak untuk membawa sampah pada tempatnya, membersihkan, kemudian kita mengucapkan terima kasih. Itu sudah sesuatu hal yang dimaksud dalam salah satu disiplin positif. Kemudian nilai kebajikan, ini adalah salah satu tugas saya kemarin, nilai kebajikan yang mulai saya terapkan di sini dan mungkin menguatkan apa yang sudah ada di sini. Yang pertama adalah menerapkan 3S. 3S itu adalah senyum, salam, sapa. Mungkin di beberapa kelas yang saya masuki, sudah beberapa kelas yang sudah terbiasa untuk memberikan salam, memberikan sapa, dan satu lagi adalah, yang kedua adalah memberi ucapan terima kasih. Itu maksud kami adalah bukan rasa ingin diberi penghargaan dengan terima kasih, cuman saya kok merasa kalau anak-anak kita bisa mengucapkan terima kasih kepada seseorang, itu berarti dia sudah mempunyai satu nilai kepribadian yang baik dalam dirinya. Itu yang saya ambil sisi positifnya di situ. Bukan berarti saya minta untuk diberi terima kasih sama anak-anak karena saya sudah mengajak mereka atau sudah memberi apa sesuatu kepada mereka, tidak. Cuman menguatkan bahwa kalau kita diberi sesuatu, diharapkan anak-anak punya satu nilai perilaku yang baik adalah terbiasa mengucapkan terima kasih. Kemudian di nilai kebajikan yang nomor 2 itu adalah 2TM, tolong, terima kasih, dan maaf. Kadang beberapa anak yang memang sudah kadang lupa dengan kata maaf, kata tolong, walaupun cuma minta maaf, pensilnya jatuh. Kadang anak cuma jikono, kayak beda dengan rasanya kalau
tolong ambilkan pensil saya, tolong cikupi pensilku, misalkan seperti itu rasanya sudah berbeda. Kemudian yang keempat, beribadah. Di sini beribadahnya untuk anak-anak alhamdulillah semakin baik, semakin kuat, bahkan sholat duha juga semakin banyak, sholat zuhur berjamaah juga semakin banyak. Dan cuman ini anak-anak saya suatu saat, karena saya lihat di sini tiap kelas sudah habis semuanya ada speaker, mungkin saya bisa dibiasakan berdoa untuk memulai pelajaran bareng, pulang berdoa dulu, memulai untuk pulang. Jadi anak begitu bar tidak langsung lari, berdoa dulu dari sentral, karena kita sudah punya sentral ya. Mungkin itu anak-anak saya. Alhamdulillah sudah dalam rencana. Terima kasih ya Pak. Kemudian jujur, yang keempat adalah nilai kebajikan itu ada jujur, menerapkan sifat jujur kepada anak-anak dan diri kita sendiri memang butuh kesabaran dan waktu yang tidak sebentar. Makanya itu menanamkan sikap jujur kepada anak mulai dari sedini mungkin. Contohnya kalau itu adalah dalam hal pelajaran, ulangan, tugas. Kami selalu mengingatkan sebaiknya saya lebih menghargai nilai kamu itu 4 daripada kamu nilainya 8 atau 10 tapi kamu nyontek atau kamu cuma niru temanmu. Berarti artinya kamu sudah tidak jujur dengan diri kamu sendiri, kamu sudah tidak jujur dengan hati nurani kamu sendiri, dan kamu sudah ibaratnya sebenarnya dengan diri sendiri, tidak sayang dengan diri sendiri, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan secara restitusi. Teori motivasi ini ada 2, motivasi eksternal dan internal. Motivasi eksternal itu biasanya sesuatu positif yang dilakukan karena keterpaksaan untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Contohnya, anak mengerjakan tugas biar tidak disuruh lari, misalkan seperti itu. Padahal tugasnya dikerjakan hanya semaunya atau kadang cuma nirun temannya plak, nirun dan nggak tahu apa itu yang ditulis. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi ada motivasi hanya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, ini yang termasuk dalam motivasi internal, itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dalam pikiran mungkin sudah berpikir seperti itu. Dan ini adalah salah satu dari tujuan disiplin positif. Dan di sini ada hal yang cukup membuat kami agak berpikir, dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu bukan hanya memberikan prestasi, memberikan motivasi, tapi ternyata juga memberikan hukuman kepada anak. Kenapa? Karena pengaruhnya bisa jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu bisa jadi menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, karena mungkin seseorang akan mendapatkan sesuatu karena karena ingin mendapatkan sesuatu, jadi dia melakukan hal apapun bisa untuk mendapatkan penghargaan itu. Mungkin dia bisa nyontek temannya, bisa plagiat temannya, dan bisa menyakiti orang lain, seperti itu. Kemudian, di sini ada beberapa tindakan guru, mungkin Bapak Ibu guru bisa menjawabnya. Nanti kita cocokkan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah.
Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Di sini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pertanyaan ini ada yang masuk hukuman, ada yang masuk konsekuensi. Nah, sekarang kita cocokkan dengan apa yang Bapak Ibu pikirkan. Nah, yang pertama itu ternyata hukuman. Yang kedua, 3 juga hukuman. Yang keempat itu adalah satu konsekuensi. Yang kelima juga konsekuensi. Selanjutnya yang murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu ternyata hukuman. Berarti kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK, itu sebuah konsekuensi. Nah, di sini ada 3 hal yang menarik menurut saya, yaitu di nomor 2, 3 dan di nomor terakhir itu hampir sama, fisik, berupa fisik. Tapi yang 2 di atas itu adalah masuknya hukuman, tapi yang terakhir itu masuknya konsekuensi. Kenapa? Nah, karena ya benar, karena lari itu masuk dalam pelajaran PJOK. Jadi kalau kita memberikan konsekuensi, jadi yang ada hubungannya dengan materi kita. Seperti itu. Kalau pelajaran PJOK dia terlambat 10 menit, suruh lari keliling lapangan, ya itu masuk dalam bagian materi pelajaran PJOK. Jadi itu masuknya adalah konsekuensi. Cuman yang di atas, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu maksudnya hukuman, karena menggunakan masker sama push up itu tidak ada hubungannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin kita bisa menggunakan konsekuensi yang lain. Kemudian, perbedaan hukuman sama konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit, bisa fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan. Dengan konsekuensi diharapkan disiplin. Jadi dia melakukan sesuatu emang karena tahu, emang harusnya seperti itu, bukan karena takut nanti disuruh lari, disuruh push up, seperti itu. Konsep diri yang buruk itu merupakan hukuman. Kemudian konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu menurut hukuman. Kemudian konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Monggo. Kemudian hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Jadi kalau anak dulu mungkin ada perasaan seperti itu. Kemudian konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, karena nanti ada tindakan selanjutnya yang akhirnya dia akan menyadari bahwa dia memang melakukan kesalahan. Kemudian yang ini adalah tentang restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nanti di sini ada 3 tahapan tentang segitiga restitusi. Di akhir, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi satu kondisi saat anak melakukan kesalahan. Ternyata ada beberapa tahapannya. Kemudian hukuman itu ternyata sebuah identitas gagal yang disimpulkan ke sesuatu yang negatif. Sedangkan konsekuensi itu sifatnya netral.
Dan yang berkembang sekarang adalah ke restitusi, lebih ke disiplin positif, lebih ke hal-hal yang positif. Karena di restitusi ini nanti ada pilihan yang harus dia pilih agar dia lebih nyaman. Kalau konsekuensi tadi sesuatu memang harus terjadi karena sudah ada konsekuensi A, kita melakukan kesalahan B, konsekuensinya adalah A. Misalkan seperti itu. Misalkan kita anak tidak terlambat masuk ke kelas, di kelas sudah ada keyakinan kelas atau ada kesepakatan bahwa nanti kalau terlambat konsekuensinya harus misalkan denda 1.000, misalkan seperti itu. Nah, itu sesuatu yang harus terjadi. Tapi dengan restitusi mungkin ada pilihan, ada penyelesaian yang lebih baik lagi. Di restitusi itu biasanya masalah terbacakan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya dan fokus pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang, dan murid lebih menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi itu bukan hanya untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian kita lihat keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebelumnya mungkin Bapak Guru sudah mendengar tentang kesepakatan kelas. Cuma sekarang yang dipakai sekarang bukan lagi kesepakatan kelas, tapi adalah keyakinan kelas. Kenapa? Karena kesepakatan kelas itu ternyata masih lebih muat ke peraturan kelas. Jadi mungkin masih agak kaku seperti itu. Nah, di budaya positif itu terbentuk dari suatu peraturan kelas. Dari peraturan kelas kemudian terbentuk suatu keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas terbentuklah lingkungan positif. Dari lingkungan yang positif diharapkan nanti sudah terbentuk suatu budaya positif. Jadi emang setiap sekolah punya peraturan. Kita punya peraturan, kita kuatkan di kelas dengan keyakinan kelas, kemudian dikembangkan lagi di lingkungan yang lebih besar di luar kelas dengan lingkungan yang positif, dan insya Allah akan budaya positif akan berkembang lebih baik lagi. Kemudian, nah di sini ada contoh-contoh keyakinan kelas. Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mungkin keyakinan kelasnya adalah sesi tanggung jawab. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Saya langsungkan. Nah, ini beberapa pembentukan keyakinan kelas di kelas saya. Kebetulan beberapa waktu lalu di awal pelajaran semester genap, saya sudah membuat keyakinan kelas. Di awal semester biasa emang saya baru masih ke kesepakatan kelas, yang sekarang keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ada 7 keyakinan kelas yang didapatkan. Nah, ini kemarin sebenarnya ada videonya. Nah, sedikit tentang video pembentukan keyakinan kelas yang sudah kami lakukan kemarin. Nah, sebenarnya agak balas ini di sini.
Di sini saya memberikan anak-anak 3 kertas yang mereka isikan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Ini anak salah satu anak istimewa saya. Kemudian kami kelompokkan jadi satu. Ya, di kertas orange itu sudah dikelompokkan keyakinan kelas yang mirip, yang sesuai, yang sama antara beberapa anak. Ternyata akhirnya didapatkan 7 keyakinan kelas. Yang pertama adalah tanggung jawab. Keyakinan kelas di kelas kami. Di kelas 9E, alhamdulillah mereka sudah terbiasa seperti itu dan di beberapa kelas yang lain. Nah,
ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kami perbaiki, lebih yang sudah kita desain lebih menarik. Ada 7 kesepakatan kelas dan ada beberapa kesimpulan contoh kegiatannya. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada di mana? Termasuk anak-anak kita. Ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Mungkin kalau saya amati dari beberapa anak kita, ada beberapa, mungkin banyak ya, yang ada kebutuhan dasar yang menonjol itu adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Dengan cara apa? Mereka kadang capek melakukan sesuatu yang agar mereka diperhatikan seperti itu. Kemudian melakukan sesuatu yang kalau kebebasan itu adalah mereka pengennya ya bebas ke pelajaran kayak gitu. Kemudian ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi mungkin beberapa anak dari kita yang dalam tanda kutip dikatakan anak nakal, tanda kutip ya, itu mungkin kebutuhan dasar mereka ada yang belum terpenuhi. Itu adalah PR kita bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bukan memenuhi secara 100% ya, paling tidak sekitar 50% kebutuhan dasar mereka bisa terpenuhi di sekolah ini. Kemudian sebagai guru kita dapatkan melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti, membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan kehidupan dengan anak yang merasa tidak diterima oleh teman-temannya. Kemudian ini berubah dengan nanti adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau pengalaman saya hampir 5 posisi kontrol itu sudah pernah saya terapkan. Saya pernah jadi penghukum, pernah jadi pembuat orang bersalah, pernah jadi teman, pernah jadi pemantau, dan kadang juga pernah jadi manajer untuk anak-anak. Penghukum itu yang seperti apa? Penghukum itu biasanya adalah kita selalu menunjuklah seperti itu. Kemudian pembuat orang bersalah itu kayak kita, ya ini salah seperti itu. Nah, kemudian sebagai teman kita memberikan memberikan ruang, memberikan waktu agar dia bisa mengungkapkan keluh kesahnya seperti itu. Kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Kemudian sebagai pemantau kita ya awalnya misalnya ada anak-anak yang sedang berkelahi. Nah, posisi kita sebagai pemantau itu adalah kita bukan hanya memantau tapi mengamati kenapa anak itu bisa berkelahi begitu. Kemudian sebagai manajer kita memposisikan diri sebagai manajer. Di sini ada posisi kontrol yang paling tinggi itu adalah sebagai manajer. Kemudian, lebih gampangnya kita masuk ke kalimatnya, ke bentuk kegiatannya. Contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu, misalnya seperti itu. Itu termasuk dalam contoh membuat rasa bersalah, membuat anak merasa bersalah. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu seperti itu ternyata membuat anak merasa bersalah. Jadi posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu ternyata posisi kita sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu
ibu atau bapak. Ya, itu adalah salah satu contoh posisi kita sebagai teman. Mungkin kita menasihati anak-anak di kelas yang yang cukup apa ya, di kelas kadang cukup sangat aktif. Kadang kita sering mengatakan bahwa ingat bapak ibu kamu di rumah seperti itu. Ingatlah bahwa ibu kamu di rumah dan berbuat seperti ini. Nah, kita ada memposisikan kita sebagai teman. Kemudian ada satu pertanyaan, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini adalah salah satu sebagai pemantau. Karena kita memantau, oh anak ini mau atau tidak ya. Nah, kalau mau, apa yang dia lakukan? Kalau tidak ya sudah, seperti itu. Kemudian terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi kita sebagai manajer. Kalau sebagai manajer kan kita, sebagai manajer itu adalah memposisikan bahwa untuk menyelesaikan masalah dari si pembuat masalahnya. Jadi si pembuat masalah kita tanyakan dulu gimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Akhirnya dia bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian ini yang paling goalnya adalah di segitiga restitusi. Tadi ada restitusi, sekarang segitiga restitusi, 3 tahapan untuk restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada prosesnya melalui 3 tahapan dan setiap tahapan yang berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik dan apa yang kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Setiap anak yang melakukan suatu mungkin bisa dikatakan kita anggap sebagai kesalahan, dia sebenarnya punya alasan kenapa. Tapi itu dulu alasan itu yang perlu kita gali dulu. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah alasannya digali, kita menanyakan keyakinan mereka. Kita semua memiliki motivasi internal, karena semua anak itu sebenarnya mempunyai motivasi internal. Dan kita adalah melakukan motivasi internal dari anak-anak itu. Manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, contoh yang pernah saya terapkan itu adalah kasus yang pertama. Itu adalah salah satu murid saya yang mungkin Bapak Ibu guru tahu punya bakat di luar dunia akademik, yaitu di bidang model. Dan beberapa kali waktu di awal semester saya ketemu dia itu sering izin, dan saya lihat izinnya adalah berbunyi melakukan pemotretan. Nah, kemudian saya coba ajak berbicara, saya panggil untuk ajak sharing. Akhirnya, dari hasil sharing itu kami dapat menganalisis identitas kasusnya. Itu adalah seorang anak yang meninggalkan jam belajar di sekolah untuk melakukan pemotretan karena dia juga mempunyai bakat sebagai model. Kemudian kebutuhan dasar yang diinginkan, kebutuhan dasarnya adalah kesenangan, karena dia senang dengan kegiatan itu. Nah, kemudian untuk menstabilkan identitasnya, kita melakukan pendekatan dengan menanyakan alasannya kenapa sering izin. Kemudian validasi tindakan yang salah itu adalah bertanya apakah tidak mengganggu pelajaran. Jadi waktu saya menanyakan kenapa sering izin, kemudian dia karena melakukan ada jam pemotretan seperti itu, kemudian izin saya tanya apakah itu tidak mengganggu jadwal pelajaran kamu, apakah tidak mengganggu waktu kamu belajar di kelas. Kemudian dan dia mengakui emang yang mengganggu pelajaran di kelas. Kemudian melakukan keyakinan, kemudian bertanya tentang kesediaannya untuk karena dia sudah merasa oh ya, emang itu mengganggu pelajaran saya di kelas, beberapa pelajaran emang tertinggal. Kemudian dia bertanya tentang kesediaannya. Saya coba memberikan restitusi adalah untuk kesediaannya untuk menerima jadwal itu di luar jam belajar. Jadi kita pulang jam 1 ya usahakan kamu jadwal kamu di atas jam 1 atau ambil hari libur kalau mau seperti itu. Nah di sini
Posisi kontrol saya sebagai manajer bersama-sama membuat kesepakatan tidak akan mengulangi lagi dan akan mengatur jadwal agar kegiatan di luar tidak bertabrakan dengan jam sekolah. Itu kesepakatan yang kami dapatkan. Kemudian ada kasus yang kedua adalah saat pelajaran di sekolah, maaf di kelas, itu ada anak yang kakak seringlah membuat gaduh di kelas ya. Nah, di situ kita coba melakukan restitusi juga dengan menanyakan keyakinan dia. Yang kasusnya ada seorang anak yang sering bernyanyi atau bergaduh di kelas saat jam pelajaran atau saat mengerjakan tugas dari guru. Kebutuhan dasarnya sama, kesenangan. Kebutuhan dasar kebanyakan anak kita dan salah satunya adalah kesenangan dan rasa kasih sayang. Kalau saya perhatikan itu. Kemudian Rama adalah seorang anak yang mempunyai gaya belajar sambil bernyanyi atau gaya belajar audio ya, seperti itu. Kemudian menstabilkan identitasnya melakukan pendekatan dan menanyakan alasannya kenapa bernyanyi di kelas matematika di kelas saya. Validasi tindakan yang salah, bertanya apakah sudah melanggar keyakinan kelas dan dia meyakini melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, yaitu membuat gaduh kelas saat jam pelajaran. Kemudian mencoba untuk melakukan keyakinan dengan memberikan menyarankan untuk restitusi dengan cara apa? Nah, di situ mungkin salah satu pilihannya adalah mengikuti kegiatan ekstra musik yang ada di sekolah. Nah, itu mungkin bisa lebih menyalurkan bakat dia dalam hal bernyanyi. Posisi kontrol juga sebagai manajer bersama-sama membuat kesepakatan untuk tidak akan mengulangi lagi agar tidak mengganggu konsentrasi belajar teman-temannya. Karena ada ya teman yang suka kesunyian, ada teman yang suka dengan suara. Kemudian kesimpulan peran saya dalam menciptakan disiplin positif di sekolah, membangun budaya positif di sekolah harus sesuai dengan filosofi Gandhi yang sudah saya sampaikan tadi. Seorang guru mempunyai peran untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti dari budaya positif. Penerapan budaya positif antara lain adalah disiplin positif, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, dan restitusi. Nah, perubahan apa yang ada pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya setelah mempelajari ini. Sebelumnya, selama ini ketika saya berhadapan dengan murid, saya menganggap sebagai orang yang paling tahu segalanya. Ternyata masih banyak kekurangan yang saya belum pahami. Kemudian terutama dalam penanganan siswa, dulu menghukum anak adalah sesuatu hal yang biasa. Setelah mempelajari ini, mulai belajar, walaupun saya masih selalu proses belajar, belum bisa menerapkan 100%. Namun setelah mempelajari modul ini, sekarang saya jadi lebih paham bagaimana memperlakukan anak dengan segala permasalahannya. Kemudian pengalaman saya yang pernah saya alami terkait penerapan disiplin positif atau budaya positif itu adalah satu, menerapkan 3S dan membiasakan mengucapkan terima kasih. Kemudian murid bersedia mempraktekannya setiap hari. Dari kebiasaan baik tersebut, murid menjadi lebih menghargai Bapak Ibu guru dan teman-temannya. Saya menangani siswa yang sering izin masuk sekolah karena ada kegiatan di luar sekolah sebagai kegiatan akademik yang ternyata bisa dikondisikan di luar jam sekolah. Kemudian saya menempatkan sebagai posisi manajer sering berbenturan dengan pandangan mungkin dari teman-teman, beberapa teman yang lain yang mereka masih cenderung melakukan kegiatan yang masih posisi sebagai penghukum, walaupun kadang saya juga masih juga dalam posisi penghukum juga. Kadang posisi seperti itu masih kadang juga masih diterapkan gitu. Jadi di sini kita sama-sama belajar untuk bisa
sama-sama di posisi kontrak paling level tertinggi, yaitu sebagai manajer. Kemudian saya merasa sangat senang karena murid mulai terbiasa melakukan 3S senyum sama-sama, apalagi sekarang setiap pagi anak-anak di depan sudah mulai untuk bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Dan yang mungkin lebih ditingkatkan lagi adalah kita berusaha untuk membiasakan anak untuk menyapa Bapak Ibu guru kalau bertemu berpapasan. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan lagi. Kemudian saya merasa termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Kemudian saya merasa tertantang untuk menerapkan budaya positif ini kepada seluruh murid di sekolah saya, kepada murid-murid di sini. Kemudian terkait dengan pengalaman hal-hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Hal yang sudah baik antara lain adalah budaya positif anak untuk menerapkan 3S, saling menghormati, menghargai, dan toleransi. Kemudian selain konsep yang sudah dipelajari adalah dalam model ini adalah beberapa hal penting yang perlu dipelajari dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, yaitu kesadaran dari setiap setiap sekolah dalam mewujudkan budaya positif sehingga terjalin kerjasama yang baik. Ini perlu tetap hanya perlu kesadaran kolaborasi dari kita semua untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Kemudian merubah cara pandang permasalahan anak dari posisi kontrol guru sebagai penghukum menjadi sebagai manajer. Nah, ini kita sama-sama belajar untuk memposisikan diri sebagai bukan sebagai penghukum, minimal bukan sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah. Nah, restitusi pernah dilakukan sebelum saya mempelajari ini, pernah melakukan walaupun hanya satu tahap, yaitu mempertanyakan apa alasan kamu melakukan itu. Contohnya anak waktu saya di awal itu anak kelas saya, kelas saya ada 3 anak yang terlambat dan selalu anak itu yang terlambat. Nah, saya tanyakan kenapa terlambat. Sampai akhirnya saya komunikasi dengan orang tua mereka. Alhamdulillah waktu itu terus keterlambatan mereka terus berkurang. Alhamdulillah sekarang sudah jarang sekali terlambat. Paling akhir-akhir ini juga akhir-akhir ini tambah lagi nggak terlambat sih, mepet mungkin. Kemudian selain konsep yang sudah dipelajari dalam modul ini, hal-hal yang menurut saya penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif itu adalah kesadaran dari setiap pihak sekolah dalam menciptakan budaya positif sehingga terjalin kerjasama yang baik. Jadi kolaborasi yang baik dari kita semuanya. Kita semuanya itu bukan hanya Bapak Ibu guru, tapi juga karyawan, tenaga pendidikan. Karena warga sekolah ini bukan hanya Bapak Ibu guru dan murid, tapi juga tenaga kependidikan. Nah, aksi nyata saya masih berhubungan dengan 3S, penerapannya ke seluruh warga sekolah. Latar belakangnya ada ketidaknyamanan yang terjadi melihat bahwa pada saat ini kurangnya rasa hormat murid terhadap guru maupun dengan temannya. Terlihat saat murid bertemu dengan guru kadang hanya diam saja, berpapasan dengan Bapak Ibu guru. Masih banyak murid yang kadang kita lewat saja, paling tidak menundukkan badan atau kepala. Itu suatu hal peningkatan yang berbagi, walaupun sekarang sudah mulai saya lihat beberapa anak yang sudah seperti itu, dan beberapa anak yang kalau pulang atau datang ketemu dengan Bapak Ibu guru walaupun tidak di depan juga bersalaman seperti itu. Kemudian maraknya kasus pelanggaran disiplin yang terjadi di sekolah awal-awal waktu itu, tapi sekarang sudah mulai terkondisikan. Banyak guru yang menggunakan hukuman atau sanksi untuk memecahkan pelanggaran disiplin. Ini maksud saya. Kemudian tujuannya adalah menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan keras, kemudian menerapkan profil belajar Pancasila pada murid dalam pembelajaran di luar dan pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Kemudian mereka guru dapat memahami budaya positif dan penegakan disiplin positif dengan restitusi.
Nah, tolak ukurnya adalah budaya positif menyambut murid dengan 3S dikatakan berhasil. Murid hadir di sekolah tepat waktu atau bahkan lebih awal 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar. Kemudian murid secara berkesinambungan saling berinteraksi dengan sesama lawannya dan Bapak Ibu guru satu sama lain, serta Bapak Ibu karyawan dengan menerapkan 3S senyum, salam, dan sapa saat di sekolah maupun di luar sekolah. Guru dapat memposisikan motor sebagai manajer dengan menerapkan segitiga retribusi dalam pemecahan masalahnya. Demikian sedikit pemaparan saya apa yang saya dapatkan dari tentang disiplin budaya positif. Semoga besok kita dapat bersama-sama menerapkan konsep disiplin positif ini untuk SPG kita yang lebih unggul, lebih tangguh, dan lebih luar biasa. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bu Farida. Sayangnya apa? Tidak semua guru. Sebenarnya waktunya khusus habis sekolah begitu ya, jadi semua teman-teman bisa mendengarkan. Ternyata luar biasa Bu Farida. Aplaus lagi untuk Bu Farida. Oke, teman-teman, materi yang sangat bagus. Jadi kalau kemarin saya diberitahu dulu, nanti tak di waktu yang agak lama dan semua guru bisa menikmati, bisa. Ini betul-betul luar biasa. Saya sendiri melaksanakan seperti ini masih gradul-gradul. Pengalaman dulu Bu Farida waktu saya CKS itu saya minta waktu sama kepala sekolah penuh, jadi semua teman ada biar kita nanti lain waktu Bu Farida ya. Jadi lain waktu insya Allah nanti kita minta waktu khusus, misalnya setelah anak-anak pulang kita 1 jam nunggu senaga atau hari Sabtu karena garisik kita bisa seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ada yang mau disampaikan. Ada saya dengan Bu Farida? Betul? Ada betul? Kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman, terima kasih untuk Bu Farida ilmunya. Terima kasih teman-teman semuanya. Tiba acara yang terakhir yaitu acara penutup. Sebelum acara ditutup, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya Bu Farida dan yang lain tim dari kreativitas SMP Negeri Pedan. Mudah-mudahan sekali lagi SMP Negeri Pedan selalu unggul, hebat, tangguh, luar biasa. Selanjutnya mohon maaf, kita tutup dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 3 Pedan, untuk CGP atau calon guru penggerak dari Bu Farida waktu menyampaikan diseminasi tentang budaya positif di sekolah itu sangat baik. Itu bisa ditularkan pada teman-teman sehingga teman-teman itu punya gambaran dalam memberikan pelajaran pada anak-anak, jadi tidak monoton, ada variasi-variasinya. Begitu juga bisa memberikan motivasi pada teman-teman guru yang lain agar dia bisa mengikuti jejaknya, yaitu menjadi seorang guru penggerak. Pimpinan atau pucuk pimpinan di SMP Negeri 3 Pedan ini, saya memberikan dukungan yang sangat tinggi kepada CGP atau kepada Bu Farida sebagai seorang guru penggerak. Fasilitas apapun yang akan digunakan atau diminta untuk mensukseskan kegiatan itu akan kami berikan. Kemudian pesan pada Bu Farida sebagai CGP, jangan selalu putus semangat untuk memberikan arahan, juga penurunan pada teman-teman, dan juga teman guru di SMP Negeri 3 Pedan ini bisa menjalankan apa yang telah disampaikan oleh Bu Farida tadi dalam kegiatan
pembelajaran sehari-hari, sehingga sekolah kita ini akan lebih baik, lebih maju, dan lebih disukai oleh masyarakat Pedan khususnya dan di sekitarnya juga. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasya SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 3 Medan. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Farida Suryani sebagai guru penggerak yang telah memberikan diseminasi perbuatan positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat mengilhami kepada kami semua sebagai guru dapat melakukan perbuatan yang positif sehingga menjadi contoh bagi anak didik kami untuk nantinya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya sangat mendukung Ibu Farida Suryani SPD sebagai guru penggerak yang telah menginspirasi kepada kita semua untuk maju bersama. SPK unggul, hebat, tangguh, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.